Jemaat Gibeon, welcome to Gibeon Church. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya baca ayat 3, saudara ayat 4. Nanti kita baca ayat 5 bersama-sama, oke? Kita baca sama-sama 1, 2, saya baca terlebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, bersama-sama, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terpujilah namanya Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Dia telah bangkit dan hidup. Amin. Sama-sama pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Sekali lagi kita mau pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat suaramu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, katakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. sama-sama serukan. Hey, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah menang atas dosa. Angkat suaramu. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Sekali lagi katakan. Engkaulah Raja atas dunia, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Kita pujikan dengan penuh sukacita. Yes, Lord. The greatest name in history. That is because you have rescued me. Sing it out, Jesus is the Lamb. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is the Lamb. Sama-sama serukan. He's the Lamb. Hey. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Yes, Lord. Katakan where I stand. When I stand in that place, we at last meeting face. Katakan I am yours. Oh, you are mine. Earthly fame, earthly fame, finally we see. Celebrate, Jesus is alive. Come on, sing it. He's alive. Hey. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Sekali lagi katakan. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu katakan. Oh, what a glorious day. What a glorious way. That you have saved me, Lord. Amen. Oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. Oh, say. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Amen. I'll never be the same. Amen. DJ. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Shalom saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-13. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk ayat Alkitab dan juga jawaban yang tertera di layar. Pertanyaannya, apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan daripada Sang Pencipta untuk harapan, kebahagiaan, keberhargaan, dan keamanan kita. Kita baca bersama di dalam Roma 1 ayat yang ke-21 sampai ke-25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, mungkin apa yang kita renungkan pada hari ini tentang penyembahan berhala adalah satu hal yang sering kita dengar, khususnya di gereja kita. Kita mungkin sudah mengerti arti dari penyembahan berhala, yaitu bahwa ini bukan hanya tentang kita menyembah patung atau menyembah makhluk seperti ayat yang kita baca tadi. Karena sekarang kita tahu bahwa pemaknaan tentang penyembahan berhala itu maknanya lebih dalam lagi. Dan hal itu berbicara tentang hati kita. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang penyembahan berhala, maka penyembahan berhala berarti ketika kita meletakkan hati kita kepada sesuatu atau seseorang lebih daripada kita meletakkan hati kita kepada Tuhan. Dan yang menjadi pusatnya adalah diri kita. Ketika kita memperlakukan dan menjadikan sesuatu atau seseorang itu sebagai tujuan akhir dari hidup kita, dan kita merasa nggak bisa hidup ketika sesuatu atau seseorang itu diambil daripada kita, maka disitulah kemungkinan besar kita sedang terseret di dalam penyembahan berhala. Bahkan ketika kita meletakkan keberhargaan diri kita pada pencapaian-pencapaian dari tugas atau pelayanan kita, itu pun adalah penyembahan berhala. Karena kita telah menjadikan hal tersebut menjadi fokus dan tujuan utama lebih daripada Allah. Dan ketika pemberian-pemberian menggantikan sang pemberi, ketika ciptaan menggantikan sang pencipta, disitulah kita juga sedang terlibat penyembahan berhala. Dan hal tersebut adalah dosa. Dosa bukan hanya ketika kita melakukan sebuah tindakan yang buruk, saudara. Tetapi dosa adalah ketika kita menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang terpenting di dalam hidup kita, melebihi Tuhan. Seperti Timothy Keller pernah menyatakan bahwa penyembahan berhala terjadi ketika kita mengambil hal-hal yang baik dalam hidup kita dan menjadikan hal tersebut yang terutama di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan dapat memuaskan jiwa kita. Karena semua yang baik yang Allah telah berikan kepada kita, seharusnya dapat kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Dan seharusnya semua itu membuat kita menunjukkan hati kita kembali kepada Allah. Untuk membawa kita mengucap syukur kepada Allah. Selain Allah, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat memberikan makna dan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Karena semua harapan, rasa aman, dan kepuasan sejati yang kita inginkan hanya dapat kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena terkadang mungkin hati kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Hati kita mencintai pemberian-pemberian dan juga ciptaan lebih daripada sang pemberi dan sang pencipta itu sendiri. Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Yang membuat kami, orang-orang yang seharusnya mati ini dapat hidup ya Tuhan. Yang membuat kami yang adalah hamba dosa kini menjadi hamba kebenaran. Yang kemudian membuat kami yang tadinya adalah musuh Allah, kini menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun karena terkadang hati kami yang jahat ini seringkali melenceng dari kehendak-Mu Tuhan. Kami menginginkan hal-hal yang lain lebih daripada kami menginginkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami
di dalam mengkalibrasi hati kami setiap waktu, setiap saat. Kami rindu untuk selalu disempurnakan, semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan lagu baru. Dan biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita berasal dari salib Kristus. Amin. Dan kita mau memujikan ini dengan penuh ucapan syukur. Katakan, oh that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Putra Bapa, Putra Bapa surgawi, untuk menebus kami, pulihkan segala hubungan yang telah terpuruk. Katakan salibmu, keselamatanku, kasih-Mu tercurah penuh, kan ku bersorak, haleluya, puji hormat bagi-Mu. Katakan, hutangku lunas, hutangku dibayar penuh, oleh darahnya, darah Yesusku. Amin. Yes Lord. Kutukan dosa tak berkuasa, yang Dia bebaskan, bebaslah. Sekali lagi kita mau katakan, hutang dosaku telah lunas, dibayar oleh darah Kristus. Amin. Oleh darahnya kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Amin saudara. Kutukan dosa tak berkuasa, yang Dia bebaskan, bebaslah. Katakan, salibmu, salibmu, keselamatanku, kasih-Mu tercurah penuh. Amin. Dan ku bersorak, haleluya, puji hormat bagi-Mu. Yes, Lord. Pintu kubur terbuka, kosonglah kubur. Amin. Sama-sama serukan haleluya. Yes. Pujilah Dia bangkit selamanya. Oh,
sore yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kemenangan kami bukan pada ilah-ilah palsu yang fana, tetapi kemenangan kami menerimanya oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Kini pengharapan kami bukan hanya pada apa yang ada di dunia ini, tapi kami bersyukur karena pengharapan kekal kami ada di dalam-Mu Kristus Yesus, Sang Penebus kami, Sang Penyelamat kami. Engkaulah ketenangan jiwa kami. Mari jemaat Tuhan angkat suara kita sama-sama. Siapakah harapan kita? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Amin. Sang pemegang kehidupan yang firman-Nya takkan datang. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Katakan, Apa yang tenangkan Tuhan baik. Amin. Yes. manakah dalam garapan aku yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badan. Siapa tuntun kita pulang? Kristuslah batu karang. Katakan, Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Terima kasih Tuhan. Apa lagu ajak kita? katakan Dia hidup. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Yes. Yes. Selamanya bersamanya. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berteluh. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Biarlah lirik yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita akan sukacita kita yang sejati. Katakan, Apa lagu ajak kita? Dia hidup saudara. Dia hidup. Yang tunggu kita di surga. Ini pengharapan kita selamanya bersamanya. Jemaat sendiri pujikan. Saat
dengan Kristus selamat. Mari kita berikan sorak-sorai yang termulia bagi Dia. Yes. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami sungguh melihat dan merasakan keindahan dan dekapan kasih-Mu melalui karya penebusan Kristus dan melalui kebangkitannya yang telah menang atas maut. Kematian tidak lagi berkuasa, kutuk tidak lagi berkuasa. Kami sungguh terkagum Tuhan akan rancangan-Mu bagi kami. Penderitaan dan kebinasaan yang harusnya kami hadapi telah Engkau gantikan dengan sukacita dan pengharapan yang kekal. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami merayakan Minggu Kebangkitan dengan penuh sukacita, mengingat kemenangan Raja di atas segala raja yang bertahta atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berperkalalah pada hati kami melalui kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran itu membawa kami kepada pertobatan demi pertobatan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat Paskah bagi kita semua. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya, juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia, khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih dan juga pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami membawanya dengan satu kesadaran bahwa oleh karena berkat-Mu semata ya Tuhan, kami dapat membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hai everyone, selamat Hari Paskah. I'm Grace and this is Gibeon Weekly News. Congratulations untuk para peserta kelas Anda Pasti Selamat yang telah menyelesaikan kelas APS selama 8 minggu. Biarlah setiap materi yang telah dipelajari akan membawa Anda untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus. Serta bagi Anda yang sudah mendaftar Discover Your Calling, Anda dapat menghadiri Orientation Night pada hari Rabu, tanggal 3 April pukul 18.45 di Youth Room Gibeon Church lantai basement. Acara ini sangat penting untuk diikuti karena Anda akan dibekali dengan penjelasan mengenai langkah selanjutnya untuk bergabung dalam ministry di Gibeon Church. Pastikan Anda hadir tepat waktu ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bagi kita yang telah diselamatkan, sudah menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Kita mungkin rindu untuk melakukan pray, share, and invite. Namun berapa banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan atau topik yang akan dibahas, belum lagi perasaan takut ditolak. Gibeon Church akan bekerja sama dengan Evangelism Explosion akan mengadakan seminar penginjilan How to Share the Gospel dengan pembicara Insinyur Lukas Tandajaya, Ketua EE Indonesia.
Melalui seminar ini, kita semua akan diperlengkapi tentang bagaimana memberitakan Injil dengan cara yang sederhana, efektif, dan sistematis. Seminar ini akan diadakan pada hari Kamis, 25 April 2024, pukul 6 sore. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut, atau Anda dapat mengunjungi Connect Booth kami setelah ibadah berakhir. Kami tunggu kehadiran Anda semua. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan juga doa yang telah Anda berikan untuk mendukung pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon Church hingga saat ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan dalam bentuk dana. Anda bisa berkontribusi melalui beberapa cara yang mudah, yaitu dengan scan QR Code pada kartu di kursi Anda, bisa juga transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar, atau Anda juga bisa mengunjungi giving booth di basement. Mari terus dukung dan doakan proses renovasi dan pembangunan gedung gereja Gibeon Church, dan biarlah Injil terus-menerus diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria. Setiap minggu kedua di Gibeon Church, kita selalu membaca pengakuan iman rasuli. Namun, mengapa kepercayaan terhadap kredo ini penting? Minggu setelah hari Paskah ini, kita akan memulai khotbah berseri yang baru yang berjudul Kredo Rasuli, The Apostles' Creed. Check this out. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yes, video sermon series Kredo Rasuli tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pekan ini. Don't forget to pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Happy Passover and God bless you. Untuk pengumuman yang luar biasa, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami dan bergabung dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang online, live streaming, we would like to welcome you. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini adalah hari Paskah. Kristus telah bangkit, kubur telah kosong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemenangan atas maut sudah dikalahkan. Amin saudara. Dan hari ini kita ada di penghujung dari khotbah berseri kita The Road to the Cross. Minggu depan kita akan memulai khotbah berseri yang baru yang berjudul Kredo Rasuli. Banyak dari kita tidak mengerti mengapa kita harus melakukan dan membaca pengakuan iman rasuli yang merupakan, kalau orang bilang ini seperti kalimat syahadat Kristen gitu saudara ya. Dan kita mau memperhatikan setiap butir dari 12 butir yang ada, kita akan membahasnya satu-satu. Nah hari ini khotbah saya di akhir dari The Road to the Cross yang merupakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Judulnya adalah Mengenal Kristus yang Bangkit. Sering kali kita tahu bahwa Kristus bangkit, tetapi apakah saudara dan saya kenal Kristus yang bangkit? Dan hari ini teks kita adalah Filipi 3 ayat 3-11. Saya akan membacanya kita akan membacanya bersama-sama yang ungu. Saya akan membaca yang putih dan kita akan memulainya bersama-sama. Filipi 3 ayat 3. 1, 2, 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang
karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya mau berfokus pada 2 ayat ini, di mana hari ini kita akan mengeksposisinya bersama-sama, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Katakan sama-sama, mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Poin saya ada 3, saudara. Yang pertama, pentingnya memahami doktrin kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ambisi Paulus untuk mengalami kebangkitan rohani. Kemudian yang ketiga, aplikasi praktisnya dalam hidup kita. Kita akan memulai poin yang pertama, pentingnya memahami doktrin kebangkitan Yesus Kristus. Yang siap belajar katakan yes. Amin. Nah, doktrin kebangkitan memiliki 2 sisi, saudara. Ada 2 sisi. Sisi yang pertama adalah fakta sejarah yang nyata. Kematian Yesus Kristus bukan hanya ditulis oleh sejarawan Kristen saja, yaitu kawan Kristen, tetapi juga oleh lawan. Fakta kematian Yesus Kristus ditulis oleh para sejarawan non-Kristen. Sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus, sejarawan terbesar Romawi kuno seperti Tacitus, dan juga ditulis oleh literatur non-Kristen. Seorang filsuf Syria namanya Mara Bar Serapion mencatat tentang Yesus Kristus. Dan juga dicatat di dalam Talmud Yahudi bagaimana Yesus hidup dan mengajarkan pengajarannya dan mati di salib. Jadi kehidupan Yesus ditulis secara nyata di dalam sejarah kawan maupun lawan. Jadi Yesus bukan hanya a legend, bukan hanya legenda atau mitos, tetapi Yesus benar-benar ada melalui bukti sejarah. Dan melalui kebangkitannya, kita dapat melihat bahwa kebangkitannya pun juga ditulis oleh banyak orang. Nah, salah satunya adalah Rasul Paulus. Di 1 Korintus 15 ayat 5-8, saya nggak ada di sini, tapi saya akan bacakan kepada saudara bagaimana Rasul Paulus mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus. Petrus sudah meninggalkan karena dia menyangkal Yesus, dia kecewa, dia mau meninggalkan Yesus, dia meninggalkan jadi murid Yesus. Tapi Yesus menampakkan diri kepadanya sehingga Kefas yang menyangkal Yesus menjadi kepala para rasul. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid-muridnya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan juga terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Paulus yang menganiaya jemaat, tetapi Paulus mengalami kehidupan perubahan hidup yang radikal sehingga sebagai penganiaya jemaat dia menjadi penulis perjanjian baru. Perubahan hidup para rasul sangat radikal. Perubahan hidup para rasul dari penakut jadi martir. Kok bisa, saudara? Nah, kalau saudara saya bisa simpulkan mengenai fakta historis tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada seorang yang namanya Bejoli, teman saya di dalam Apologetika Indonesia. Dia menyimpulkan di Apologetika Indonesia handle di Instagram. Dia bilang begini, jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, maka itu berarti jasad Yesus dicuri. Jika kubur masih terisi, tapi muncul penampakan Yesus, berarti murid-murid berhalusinasi. Jadi ada teori bahwa tubuh Yesus dicuri. Nah, ini juga nggak mungkin. Kenapa? Murid-murid Yesus dari penakut tiba-tiba jadi Mission Impossible. Tidak ada Ethan Hawke, tapi Petrus Kefas gitu, saudara ya, yang memimpin sehingga mencuri mayat Yesus dan tidak ada yang tahu.
Bagaimana mungkin mereka adalah seorang nelayan, bukan special force dari Delta Force atau dari CIA atau apapun. Tidak. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Nah, ada juga yang berkata halusinasi. Maka kalau itu hanya penampakan, kalau kuburnya masih terisi. Tapi jika tanpa keduanya, tapi mereka memberitakan Injil, berarti murid-murid berkonspirasi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa murid-murid ini merasa sangat bersalah karena mereka meninggalkan Yesus untuk mati. Dan mereka ingat tentang ajaran Yesus, bagaimana Yesus menubuatkan dirinya bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi untuk menebus kesalahan murid-murid, mereka mencuri tubuh Yesus dan mulai memberitahu orang-orang bahwa Yesus telah dibangkitkan. Dan akhirnya mereka ditangkap, disiksa, mati secara sahid karena kebohongan yang mereka ciptakan. Nah, masuk akal nggak? Coba pikirin, masuk akal? Nggak mungkin. Untuk apa mereka berbohong? Siapa yang rela mati karena kebohongan yang mereka ciptakan sendiri? Saya kasih contoh lah ya. Saudara sayang sama saya sebagai pastor gembala sidang? Ya lumayan lah, buktinya saudara ada di sini lah ya, saudara ya. Ya. Tapi ya sayang banget ya enggak juga gitu ya. Misalnya, kalau misalnya saya ternyata jadi buronan Densus 88 gitu saudara ya. Terus saya dicari ke Surabaya, dicari di Gibeon enggak ada, dicari di rumah saya enggak ada. Terus tiba-tiba saya minta tolong saudara. Aku boleh enggak sembunyi di tempatmu? Ya karena saudara, ya ini gembala sidang, saya sering dengar khotbahnya gitu ya. Ya oke lah ya, saya sembunyi di tempat saudara. Nah, telepon saya meskipun dimatiin, saya lupa. Itu SIM cardnya masih ada, jadi bisa dilacak. Dan ketahuan lokasi saya di rumah saudara. Terus rumah saudara dikepung sama Brimob, sama Densus 88 dikepung. Semuanya pakai laras panjang. Sudah siap tembak. Kemudian saudara keluar, saudara ditodong. Apakah Pak Michael ada di sini? Kira-kira saudara ditodong sama laras panjang mau nggak berbohong buat saya? Nggak mungkin mau. Iya, Pak Michael ada di dalam. Silakan tangkap. Secinta-cintanya saudara-saudara nggak mungkin rela untuk ditangkap atau ditembak buat saya. Betul atau tidak? Ini tidak mungkin. Kecuali hanya kombinasi, lihat ya, antara kubur kosong dan penampakan badania yang berulang kali oleh Yesus, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak heran mereka menyebut diri saksi, bahkan rela sampai mati. Jadi kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Transformasi hidup para murid dari pengecut menjadi martir, itu akhirnya masuk akal. Mereka melihat guru mereka, juru selamat mereka, tinggalkan kubur yang kosong. Dan dia bangkit dari kematian. Dan dia tiba-tiba menampakkan diri dan menyuruh mereka mengabarkan Injil. N.T. Wright, seorang ahli pakar The Resurrection of the Sons of God, dalam bukunya Son of God. Jika hanya ada kuburan kosong dan tidak ada penampakan, orang akan percaya bahwa mayat Yesus dicuri. Jika saja ada saksi mata yang mengaku pernah melihat Yesus tapi makamnya tidak kosong, maka semua orang akan mengira bahwa para murid Yesus sedang berhalusinasi. Hanya jika semua ini benar, kubur kosong, penampakan Yesus dan kehidupan para saksi mata yang diubahkan secara radikal. Bukti-bukti inilah yang memungkinkan kegerakan kekristenan dimulai. Yang setuju katakan amin. Nah, fakta sejarah itu baru satu sisi. Apakah ini cukup? Ada sebuah contoh di Kisah Para Rasul. Waktu Paulus bicara tentang kebangkitan Kristus kepada Herodes Agripa. Herodes Agripa bilang bahwa Rasul Paulus ini gila. Kemudian di Kisah Para Rasul 26 ayat 25-28. Si Paulus bilang, jawab Paulus, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, ayat 26 yang putih, perhatikan. Sebelum saya baca, saya kasih background. Dia ngomong bahwa Raja Agripa, kamu tuh punya intelnya semua. Kamu tuh tahu, seperti Jokowi punya intel semuanya. Ini dia Raja Agripa, dia punya intel semua. Raja, ayat 26 ya. Raja tahu tentang segala perkara ini.
Sebab itu aku berani berbicara terus terang. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengar oleh raja. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Kamu pernah dengar tentang Yesus. Kamu pernah dengar bahwa Yesus itu mati di salib. Kamu pernah dengar bahwa mayatnya hilang. Kamu juga dengar bahwa dia menampakkan diri. Kamu dengar semua itu. Ayat 27. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi yang bernubuat tentang itu? Aku tahu bahwa engkau itu percaya kepada mereka. Karena Raja Agripa ternyata suka baca Alkitab orang Yahudi. Ayat 28, lihat baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi apa? Orang Kristen. Jadi Raja Agripa tahu faktanya. Dapat semua intelnya. Tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Jadi mengetahui fakta sejarah, apakah kebangkitan itu terjadi secara apologetika? Perlu nggak? Perlu. Namun itu saja tidak cukup. Perlu sisi yang kedua. Sisi yang kedua apa? Pengalaman pribadi yang nyata. Kamu ngalami Yesus nggak? Karena percuma kamu jago doktrin. Kamu tahu tentang fakta sejarah. Kalau kamu tidak mengalami Yesus. Makanya Yesus berkata begini, Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah, apa saudara baca sama-sama? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi sang kebangkitan itu bukan hanya proposisi filsafat atau personalitas yang dipelajari saja. Tetapi dia adalah seorang pribadi yang perlu kita kenal. Amin, saudara. Dia harus kita kenal. Kita harus mengalami hubungan secara nyata dengan sang pribadi tersebut. Memiliki salah satu dari dua sisi tidak lengkap. Sekedar keyakinan tanpa pengalaman. Atau sebaliknya, pengalaman tanpa pemahaman dan keyakinan akan menghasilkan agama tanpa kekuatan. Kebangkitan Yesus Kristus tidak cukup hanya dipahami sebagai fakta sejarah, namun perlu dialami secara pribadi. Sebaliknya, pengalaman pribadi saja. Ini kita ada di dalam ekosistem Pentakosta karismatik. Orang yang banyak mengalami banyak hal, tetapi kalau tidak disertai dengan pemahaman bahwa doktrin kebangkitan adalah suatu fakta sejarah, itu juga tidak lengkap. Saudara yang mengalami banyak hal tentang karya Kristus, kalau tidak disertai dengan doktrin yang kuat, saudara akan mudah disesatkan. Saudara akan mudah sekali untuk dimanipulasi dan diindoktrinasi oleh penyesat-penyesat dari balik mimbar. Karl Marx pernah berkata bahwa agama itu candu masyarakat. Hanya ilusi. Tuhan itu buatan manusia. Paulus mau mengatakan bahwa kekristenan bukan agama tanpa kekuatan. Itu bukan ilusi. Bukan candu seperti yang dikatakan oleh Karl Marx. Tetapi merupakan sesuatu yang konkret, nyata, dan bisa dialami. Makanya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 15. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja, sekali saja, dan menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di sini tersirat dua sisi doktrin tadi. Kalau kita cuma percaya fakta sejarah, percuma kalau kamu nggak ngalami. Tapi kalau kamu ngalami, tapi kamu nggak memahami doktrinnya, itu juga percuma. Jadi konklusinya adalah kekristenan adalah gabungan dari rasionalisme dan spiritualisme. Penggabungan dua aspek, bukan hanya tentang pemahaman doktrin dan proposisi filsafat saja, tetapi juga tentang pengalaman spiritual langsung dengan Tuhan, sehingga terjadi kebangkitan rohani. Amin, saudara. Dan ini menghadirkan kebenaran yang konkret, pengalaman spiritual yang mendalam dalam hidup setiap manusia. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau kebangkitan Kristus ini tidak benar dan saudara tidak mengalaminya, bagaimana mungkin para murid rela mati demi Injil, rela dianiaya dan menderita demi Injil? Apa untungnya coba? Apakah mereka mendapatkan kekayaan? No, mereka menjadi miskin tetap biasa saja. Apakah mereka memiliki
kekuatan politik karena Injil. Tidak. Yang ada semua orang Kristen pada saat itu dianiaya, dibenci. Apa yang menyebabkan mereka bisa bertahan? Mereka bukan cuma hanya melihat fakta sejarah, tetapi mengalami pengalaman pribadi dengan pribadi Kristus. Sehingga hati mereka, roh mereka mengalami apa? Spiritual resurrection. Kebangkitan rohani. Ada gabungan antara rasionalisme dan spiritualisme. Dan itu yang membuat mereka jadi radikal dalam hidup mereka. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, gimana kita mengalami apa yang namanya kebangkitan rohani? Nah, saudara bisa lihat ambisi Paulus untuk mengalami kebangkitan rohani. Petunjuknya ada di ayat 10 dan ayat 11. Nah, kita akan lihat sama-sama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Kalau saudara perhatikan di sini ayat 10a, baca sama-sama yang bawah. 1, 2, 3, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Bahasa Inggrisnya, I want to know Christ. Mengenal Kristus. Mengenal dalam bahasa Yunaninya, ini adalah ginosko. Katakan sama-sama, ginosko. Ginosko itu artinya bahasa relasi. Seperti saya dengan istri saya, I ginosko novi. Artinya saya mengenal istri saya secara intim. Novi ginosko Michael. Artinya istri saya mengenal saya secara intim. Ada dinamika relasi, komunikasi dua arah, bukan satu arah saja. Artinya antara saya dengan istri saya ada kasih, ada teguran, ada nasihat, ada kebijaksanaan, ada kekaguman. Begitu juga kita dengan Tuhan. Anda kenal gak sama Kristus? Bukan kenal tentang Kristus. Bukan hanya mempelajari karakter Kristus. Tetapi mengenal. Ginosko. Katakan sama-sama. Ginosko. Secara intim, secara pribadi. Kalau kita kembali kepada teks Rasul Paulus Filipi tadi. Kalau kita baca ayat 10, kita perlu simak ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat ya. Kalau saudara baca di ayat yang kelima itu ya. Di ayat kelima yang ungu itu. Kualifikasinya Rasul Paulus itu bisa dibanggakan. Dia persis kayak Yesus, disunat pada hari ke-8. Yesus juga disunat hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi artinya dia hafal seluruh perjanjian lama. Saudara hafal? Kalah kualifikasinya sama Paulus. Dia hafal tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Saudara tahu, penganiaya jemaat dia itu berpikir dia mau menjaga kemurnian agama Yahudi terhadap penyesat-penyesat, yaitu orang-orang Kristen. Dia memenjarakan, dia bahkan membunuh. Dikatakan apa? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau mau ngomong jago teologi, jago doktrin, orang yang punya keturunan keluarga yang hebat, orang Farisi pinter, dia punya kualifikasi. Dia bisa berbangga. Tapi lihat ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan. Sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan ginosko akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau saudara lihat Rasul Paulus mengatakan bahwa jika ada orang yang berhak bangga dan bermegah atas keturunan keluarga, silsilah, kerohanian, pengetahuan teologis, maka dialah orangnya. Namun Paulus rela melepaskan semuanya itu demi Kristus. Karena Kristus, apa yang dulu aku anggap untung, sekarang aku anggap rugi. Bahkan sampah demi mengenal dan memperoleh Kristus. Artinya begini saudara, saya bawa daratkan untuk hidup saudara dan saya. Artinya Kristus lebih berharga dari segalanya. Begini saudara, boleh nggak kita ini suka bisnis kita, suka pekerjaan kita, suka sama cuan, boleh nggak? Boleh. Namun, jika kita tiba di suatu persimpangan jalan, di mana kita harus memilih antara hobimu, antara bisnismu, tokomu, cuanmu, dengan Kristus,
apakah saudara lebih memilih Kristus atau cuan? Kita boleh suka pekerjaan, kita boleh suka bisnis, kita boleh suka cuan. Namun saat kita tiba di suatu persimpangan, di mana saudara dan saya harus memilih. Dan kalau kita pilih Kristus, kita bisa rugi. Dan kalau kita pilih Kristus, pacarmu yang ganteng, yang cantik, yang seksi, yang baik, yang bisa mengerti kamu, itu bisa putusin kamu. Gara-gara kamu baptis, gara-gara kamu pilih Kristus. Kalau kita pilih Kristus, maka itu bisa mempengaruhi dan mengurangi cuan saudara, mengurangi kesuksesan saudara. Tapi saat kamu rugi, saat kamu kurang cuanmu, saat kamu putus sama pacarmu, saat kesuksesanmu itu berkurang, kita jadi semakin mengenal Kristus dan memperoleh Kristus. Apakah kita memilih Kristus atau meninggalkan Kristus dan tetap cari cuan itu? Tetap cari kegantengan pacarmu. Tetap cari cinta yang kamu dambakan itu. Apakah kita memilih Kristus? Apakah Kristus menjadi yang terutama? Menjadi jangkar kita, menjadi pondasi kita, menjadi poros kita? Nah mungkin saudara bilang, wah pastor ini berat pak. Apakah pastor ingin kita ini jadi orang fanatik? Karena orang fanatik, saudara pernah ketemu? Biasanya kan kalau orang tua kita ngomong sama kita kalau kita rajin ke gereja. Kamu rajin ke gereja boleh. Tapi jangan jadi fanatik ya. Pernah dengar seperti itu saudara? Terus bilang gini, orang fanatik itu bencekno soalnya. Nah ya kan ya. Dan memang betul saudara. Ini bukan ayat untuk menyuruh kita untuk jadi fanatik. Karena orang fanatik itu nyebelin. Gak ada yang mau deket-deket sama mereka. Mereka terlalu sok suci. Ngomongnya Tuhan melulu. Sukanya bilang kanan kiri sesat. Fanatik sama gerejanya. Enggak loh. Bukan seperti itu. Bahkan kalau mau jujur. Rasul Paulus sebelum kenal Kristus. Itu dia waktu jadi Farisi. Itu fanatik. Dia sangat fanatik. Orang fanatik selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang fanatik selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih pintar, lebih tahu dari orang lain. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Paulus melalui ayat ini. Namun begini, tesnya untuk tahu apakah kamu selalu memilih Kristus dan memiliki hasrat untuk mengenal Kristus. Tesnya bagaimana? Seseorang yang memiliki hasrat untuk mengenal Kristus, menjadikan Kristus sebagai lensa, kacamata di dalam memandang kehidupan. Saya kasih ilustrasi ya, saya pakai kacamata. Kacamata ini bergunanya apakah untuk dilihat? Bagus ya kacamatanya ya. Terus habis itu saudara masukin kantong. Gak bisa. Kacamata bukan untuk dilihat. Tapi kacamata adalah instrumen untuk melihat. Sehingga kacamata itu bukan untuk dilihat bagus-bagusan atau tidak. Tetapi lensa kacamata itu dipakai untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan melalui lensa ini. Melalui lensa ini segala sesuatu jadi jelas. Tidak kabur, clear. Kalau lensanya gak jelas, kabur atau kotor, atau kacamatanya terlalu turun seperti ini, saya gak bisa lihat. Saya baru sadar ya, ini kan progresif, sudah tua pak. Jadi kalau saya baca tuh gini, gitu loh saudara ya, jadi jelas. Nah, beberapa hari yang lalu saya lagi tiduran pakai kacamata, loh kok burem ya? Oh iya, saya lihatnya begini. Jadi saya harus lihat TV begini saudara. Loh kok aku jadi kayak orang tua ya gitu saudara. Saya baru sadar ternyata orang-orang yang sudah mulai berumur itu kalau lihat TV kalau misalnya sambil tiduran begini ternyata ada sebabnya. Soalnya kalau begini burem, ini kena. Kenapa? Saya nggak bisa lihat. Seseorang yang mengenal Kristus bukan melulu khotbahin orang tentang Kristus, namun lebih tepatnya melihat segala sesuatu dari kacamata lensa Kristus. Gimana caramu mengatasi kekhawatiran, worry, stres? Ada banyak orang beragama datang ke gereja paham doktrin A, doktrin B, tapi waktu mereka khawatir, mereka nggak pakai kacamata Kristus. Mereka pakai kacamata dunia. Kristus tidak menjadi lensa. Mereka bingung mengatasi kekhawatiran. Namun orang yang memiliki hasrat terhadap Kristus dan mengenal Kristus, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Anda datang kepada Yesus. Anda renungkan apa yang Kristus lakukan.
melalui karya salibnya. Anda akan lihat apa yang Kristus katakan mengenai kekhawatiran. Jadi Anda pakai lensanya Kristus. Bagaimana caranya mengatasi kepahitan? Anda datang kepada Yesus. Anda akan melihat, Tuhan, Engkau adalah sang hakim, tapi rela dihakimi, divonis bersalah demi aku yang bersalah. Siapa aku, Tuhan? Kok bisa aku yang mestinya bersalah menerima pengampunan? Sehingga kalau ada kepahitan dalam hatimu, engkau melihatnya dari kacamata Kristus. Bagaimana mengatasi rasa takut? Datang kepada Yesus. Bagaimana mengelola keuangan? Datang kepada Yesus. Apakah kita mengevaluasi pengeluaran kita, investment kita melalui lensa dan nilai-nilai Injil? Bagaimana memutuskan gaya hidup kita? Bagaimana kamu memutuskan keputusanmu tentang jodoh untuk pasangan? Apakah kamu cari kualifikasi seperti Paulus, padahal Paulus menganggapnya sampah? Atau kamu cari orang yang sama-sama punya lensa Kristus? Kadang-kadang kita hanya cari aset, omset. Kita maunya yang fana. Orang yang mengenal Kristus, maka Kristus akan dijadikan lensa kacamata kita untuk melihat segala sesuatu. Apakah kita melihat kehidupan melalui lensa kacamata Kristus? Sehingga cara pandang kita sejalan dan selaras seperti apa yang Kristus lihat. Di situ semakin saudara lihat, semakin kau kenal dia. Saudara, saya semakin bertukar pikiran dengan istri saya bisa memikirkan apa yang dia pikirkan. Dan dia bisa tahu apa yang saya pikirkan. Kenapa? Kita sama-sama pakai lensa yang sama. Cara lihat uang, cara lihat anak, cara lihat masa depan. Akhirnya ada sebuah keselarasan. Kenapa? Karena kita pakai kacamata yang sama. Itu yang pertama. Nah, coba lihat berikutnya. Jadi mengenal Kristus. Katakan sama-sama, mengenal Kristus. Nah, berikutnya apa? Ayat 10 berikutnya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. I want to know the power of his resurrection. Apa maksudnya? Saudara, begini. Mengenal Kristus artinya membangun relasi dengan Kristus. Saudara pakai kacamata tadi, lensanya. Tetapi mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Artinya Anda ingin menjadi seperti Kristus. Menyerupai Kristus. Nah, caranya gimana, Pastor? Untuk menjadi seperti Kristus. Perhatikan di sini. Di sini saya mau mengajarkan kepada saudara doktrin regenerasi. Karena begini, untuk saudara lahir baru, Injil bukan untuk membuat orang jahat jadi baik. Injil bukan untuk membuat orang baik jadi semakin baik. Bukan. Itu moralitas motivasi. Tetapi Injil membuat orang mati jadi hidup. Yang setuju katakan amin. Orang mati artinya begini. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Sekarang membuat engkau yang mati rohani jadi hidup. Artinya engkau lahir baru. Dan sekarang Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Inilah yang disebut doktrin regenerasi. Saudara lahir baru. Yehezkiel 36 ayat 26 menubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Kamu akan kuberikan apa? Baca sama-sama yang di garis bawahi. Hati yang baru. Dan apa? Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Baca yang ungu 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ada seseorang yang tidak percaya di Itali, tidak percaya Tuhan, meninggal. Waktu dia hidup, dia menentang kekristenan. Tapi kelihatannya dia juga takut kalau kekristenan itu benar ya. Jadi waktu dia mati, dia minta kuburannya itu dikasih lempengan batu marmer yang besar untuk menutupi kuburannya. Kenapa? Karena dia dengar nanti di akhir zaman orang-orang itu akan dibangkitkan. Jadi dia kasih lempengan, aku nggak mau dibangkitkan. Jadi nanti kalau ada marmer besar, jedong, 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 jedong. Jadi dia nggak bisa naik ke atas dibangkitkan. Terus dikasih tulisan di atas batu marmer itu. I don't want to be resurrected during the resurrection time, if there is any. Dia bilang gitu, kan aneh. I don't believe it, gitu. Dia nggak mau dibangkitkan kalau beneran terjadi kebangkitan di akhir zaman. Jadi dia, aku nggak percaya itu nggak akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, aku juga nggak mau ikut. Gitu. Ini kan orang gila kan sebenarnya. Nah, rupanya sebuah biji pohon oak
masuk ke kuburan itu pada waktu dia dikubur. Beberapa puluh tahun berikutnya, biji itu mulai muncul tunas dari pucuk itu, muncul sebatang pohon. Dan biji itu tumbuh jadi sebatang pohon yang besar sampai akhirnya nabrak lempengan batu marmer yang keras itu. Nah, saya nggak nemu gambarnya, tapi saya baca artikelnya. Nah, saya cari apakah ada biji yang sampai menabrak batu marmer. Ternyata ada, saudara. Nah, modelnya seperti ini, saudara. Sehingga sebatang pohon tumbuh. Nah, ceritanya di sini pohonnya jadi besar sampai kuburannya itu terbuka, saudara. Memecahkan lempengan marmer itu menjadi berkeping-keping. Nah, kalau saudara lihat dengan kasat mata, lempengan marmer besar sama biji, kuatan mana? Lempengan marmer besar lah. Tapi apa yang terjadi? Biji ini akhirnya menumbuhkan pohon yang kuat. Kalau ngomongin berat, marmer menang. Tapi lihat, biji pohon oak selalu menang. Kenapa? Karena biji itu menjadi akar, akar menjadi batang, batang menjadi daun, daun berbunga. Akhirnya ini jadi sebuah pohon yang besar. Kemudian artikel itu bilang, jika biji pohon oak memiliki kekuatan biologis fana, tumbuhan yang fana, bisa membelah lempengan sebesar ini. Bagaimana dengan benih Roh Kudus yang membangkitkan Kristus yang ada di dalam setiap kita? Jika pertumbuhan biji pohon memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu bukan cuma hanya biji biasa, tetapi Roh Kudus itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Jika ada Roh Kudus dalam hidupmu, jika ada kuasa kebangkitan di dalam kita, maka kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Dan Roh Kudus itu sanggup memecahkan lempengan-lempengan yang kelihatannya besar dan tak tergoyahkan dalam hidup saudara. Apakah ada kepahitan? Apakah ada ketakutan? Apakah ada keraguan? Apakah ada dendam? Manusia lama yang mati itu perlu dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan sehingga dapat dipecahkan dan dikalahkan. Adakah bagian hidup kita yang mati dan butuh kuasa kebangkitan Kristus? Saya rasa kita semua butuh itu. Mungkin saudara dendam, melalui kuasa kebangkitan Kristus saudara bisa mengampuni. Mungkin saudara marah orangnya, melalui kuasa kebangkitan Kristus saudara jadi sabar. Saudara minder, melalui kuasa kebangkitan Kristus bangkit percaya diri. Bukan percaya diri yang berdasarkan diri sendiri, tetapi karena keberhargaan Kristus. Egois jadi murah hati, resah jadi tenang, kekalutan jadi damai, keraguan jadi keyakinan, kesedihan jadi sukacita, kekhawatiran jadi kepastian, ketidakamanan, insecure, you are safe. Nah, ini yang Paulus inginkan. Dia ingin berkata, aku ingin memiliki keberanian seperti Yesus. Aku ingin memiliki kasih seperti Yesus. Aku ingin memiliki kebijaksanaan seperti Yesus. Kerendahan hati, kelemah lembutan, tapi bisa tegas seperti Yesus. Aku ingin memiliki penguasaan diri seperti Yesus. Saudara, semakin kita kenal Yesus, semakin kita bertumbuh juga dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita habiskan waktu untuk melihat segala sesuatu dari lensa Kristus, maka untuk tahu lensa ini, saudara akan baca firman. Semakin saudara baca firman, saudara lihat bahwa ada banyak hal yang membuat saudara, iya aku perlu bertobat, aku perlu bertobat. Sehingga waktu saudara bertobat, tiba-tiba hal-hal yang mati dalam hidup saudara, natur manusia lama yang mati rohani, bangkit. Saudara jadi bisa mengasihi orang. Saudara jadi bisa punya penguasaan diri. Saudara jadi bisa punya kemurahan hati, empati, simpati. Padahal dulu egois, gak peduli sama orang. Saudara yang dingin jadi hangat. That's how kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mau gak saudara? Nah ini, tanya sama kanan gini, mau gak bro? Nah amin saudara. Nah yang ketiga, 2C. Kalau kita perhatikan di sini, bukan cuma hanya mengenal Kristus, bukan jangan hanya bersekutu mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi apa? Bersekutu dalam penderitaannya menjadi serupa dengan Kristus. Waduh, apa maksudnya pastor? Mengenal Kristus sih oke. Mengenal kuasa kebangkitannya oke, karena itu baik. Tapi persekutuan dalam penderitaannya ini maksudnya apa Pak?
Nah sebenarnya ini menurut saya sangat logis. Dengarkan, hear me out. Kalau kita kenal Kristus, kalau hidupmu menyerupai Kristus, kalau kamu selalu memilih Kristus dan memandang segala sesuatu dari lensa Kristus, bahkan pada saat kamu harus rugi pun, bahkan saat kamu harus putus pun sama pacarmu, kamu tetap melihatnya dari Kristus. Guess what? Waktu orang jahat sama kita, kita memberi pipi kiri. Guess what? Orang akan gak senang. Orang akan tersinggung sama saudara. Orang bisa gak senang dengan saudara. Gini ya saudara. Banyak orang yang ngomong sama saya, Pak ternyata jadi Kristen itu berat ya, tidak seperti yang dikatakan pendeta-pendeta. Katanya kalau jadi Kristen itu damai. Katanya jadi Kristen itu kalau kenal Kristus itu diberkati hidupnya gitu ya. Ya, kok berat ya? Saya jadi Kristen hidupku tambah soro Pak. Berapa banyak yang bisa merasa seperti itu? Ya enggak usah angkat tangan karena saya tahu saudara enggak akan angkat tangan karena sudah di gereja malu pasti ya. Tapi kalau mau jujur banyak yang seperti itu. Gini. Saudara mau jadi orang Kristen, mau jadi non-Kristen, enggak punya agama sekalipun, semua pasti punya tantangan, betul atau enggak? Berapa banyak di sini punya teman yang enggak punya hidupnya, enggak punya pergumulan, enggak ada tantangan sama sekali? Boleh? Ada? Kalau ada, kita sama-sama ke gerejanya dia aja kita. Ya kan? Ada? Nggak ada. Tapi gini, jadi kalau orang Kristen itu bilang, kok hidupku jadi Kristen tambah soro ya? Itu krosok-kroson. Karena kalau nggak Kristen pun tetap soro kok. Banyak. Tetap banyak masalahnya. Jadi gini ya. Tapi, waktu saudara hidup di dalam Kristus, semua tantanganmu itu jadi bermakna. Semua pergumulanmu itu ada maknanya. Karena begini saudara, pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan itu diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah dan diproses oleh kuasa kebangkitan Kristus. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara berdoa supaya bisa sabar, bisakah saudara tiba-tiba sabar? Nggak bisa. Saudara akan dikasih kesempatan untuk sabar. Lah kesempatan untuk sabar artinya apa? Naturmu pasti marah. Saudara baru berdoa tadi pagi, Tuhan aku ajarno sabar opo Tuhan, aku ini tukang marah-marah. Keluar rumah, mobilmu diserempet, seret gitu saudara. Masuk kantor, satpammu kurang ajar. Masuk kantor, asistenmu, pegawaimu, nggak ada yang benar hari itu. Dan saudara dikasih kesempatan untuk sabar. Kalau saudara berdoa supaya saudara tidak kepahitan dan dendam. Tuhan aku ini tidak enak dendam, ini kepahitan. Tuhan tolong. Saudara isi bensin tiba-tiba saudara kepahitan sama orang yang itu. Tiba-tiba bisa isi bensin sebelahmu. Loh, aku baru doa tadi. Saudara makan siang, mau ngopi, ketemu lagi. Sehingga seakan-akan saudara itu dihadapkan dengan masalahmu. Dan seakan-akan saudara dipojokkan untuk berperkara dengan dendammu. Rasul Paulus mengatakan ini akan terus ada. Akan terus ada. Dan apa yang terjadi? Saudara dipaksa untuk memproses dendammu. Memproses kemarahanmu. Memproses semua ketakutanmu, kekhawatiranmu dengan apa? Salib Kristus. Dengan kacamata. Kamu mau pakai nggak kacamatanya? Kamu mau pakai nggak? Kamu mau pilih Kristus nggak? Dan pada waktu saudara mulai bisa, oh ya Tuhan, engkau mati di salib, mestinya engkau bisa dendam sama aku. Tetapi engkau tidak pendendam, engkau mengasihi aku, engkau mengampuni aku adalah orang yang menerima kasih karunia. Sudah mulai disembuhkan, aduh Tuhan, ya bisa mengampuni. Di situ ada sebuah kasih dan pengampunan yang bangkit dalam hidupmu. Baru saudara nggak dendam, sudah bisa mengampuni orang itu. Tiba-tiba saudara mulai bisnis baru, bisnis partnermu ngecek kamu. Dikasih kesempatan lagi. Sudah selesai sama dendam yang itu, sekarang ada kesempatan. Mau dendam baru atau kamu bisa mengampuni. Lagi saudara. Sekali lagi. Hidup ini akan terus punya tantangan. Hidup ini akan terus punya pergumulan. Hidup ini akan penuh dengan penderitaan. Dan itu diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah. Dan saudara tahu, proses
Sanctification ini. Yang paling sering terjadi sama siapa? Pasanganmu. Sama siapa? Anakmu. Sama teman pelayananmu. Sama pendetamu. Sama pemimpin care groupmu. Sama bisnis partnermu. Sama teman-teman dekatmu. Dan itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Mengekspos. Nah mungkin saudara, kapan Pak ini selesai? Lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Seumur hidup. Seumur hidup. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata begini. Satu hari, ini loh. Satu hari kamu akan ketemu Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Tidak ada lagi ilah-ilah palsu. Tidak lagi berhala-berhala yang menyelubungi mukamu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah. Baca sama-sama. Menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggrisnya adalah from one degree of glory to another degree of glory. Nanti ya saudara sudah selesai dendam. Tiba-tiba saudara misalnya diberkati. Wah berkatnya banyak, uangnya banyak. Tiba-tiba saudara mulai serakah. Selama ini tidak pernah serakah. Kenapa? Tidak punya. Tiba-tiba saudara punya. Tiba-tiba serakah. Di sini. Mau milih mana? Mau pakai kacamata Kristus? Mau pilih Kristus? Di situ saudara harus bergumul lagi. Jadi akhirnya dalam hidup ini memang adalah sebuah perjuangan karena saudara akhirnya menderita. Tetapi supaya apa? Bersekutu dengan dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan dia. Kenapa? Ini adalah cara kita serupa dengan Kristus. Manusia lama kita apa? Mati. Manusia baru di dalam Kristus apa? Bangkit. Dan semakin nyata di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan kaget. This is really discipleship ini. Makanya saudara hari ini nanti akan ada briefing care group. Orang-orang yang lulus APS saya dengar ada 200 orang mau masuk care group saudara. Nanti jam 3 ada briefing. Luar biasa, berikan tepuk tangan saudara. Wow, luar biasa saudara. I want to prepare you. Inilah prosesnya. Di mana saudara membutuhkan sebuah komunitas untuk mengingatkan, mendoakan supaya kita terus dapat mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Nah, hampir selesai saudara. Aplikasi praktisnya dalam hidup kita seperti apa? Nah, kalau saudara baca Galatia 5:24, ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, mengapa kita susah memilih Kristus? Mengapa kita susah pakai lensa Kristus? Karena kita masih sering dikendalikan oleh daging. Yaitu tadi dendam, egois, penuh dengan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, waktu kita mendengar menyalibkan daging, kita pikir kita melakukan pantangan. Wah, kita puasa. Aku mau puasa media sosial. Wah, supaya nggak iri. Supaya aku ini hatinya itu bisa terkalibrasi. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Atau melakukan hal-hal yang rohani. Oh, aku nggak makan daging supaya aku nggak kedagingan. Oh, kedagingan sama makan daging nggak ada hubungannya seringkali ya, saudara. Saya nggak bilang itu jelek, namun bukan itu maksudnya menyalibkan daging. Menyalibkan daging itu bukan melakukan pantangan atau asketisme. Asketisme itu merupakan asketisme ya. Paham atau ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat materi atau duniawi untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Bukan itu. Itu bukan kekristenan. Jadi kekristenan menyalibkan daging itu bukan sekedar berkata tidak terhadap dosa. Kayak tadi ya. Aku gak mau dendam. Aku gak mau dendam. Terus orangnya ngisi bensin di sebelah saudara. Aku gak mau dendam. Aku gak mau dendam. Tambah dendam saudara. Marah. Aku gak mau marah. Aku gak mau. Malah meledak. Jadi tidak. Itu bukan jawaban. Karena mengatakan tidak kepada perilaku dosa tanpa memeriksa motivasi. Di balik perilaku dosa. Itu justru menjadi bagian dari bentuk baru usaha untuk membenarkan diri. Kalaupun kamu bisa, itu bisanya pakai kekuatanmu. Apa yang terjadi? Pasti ada dosa baru. Sombong. Aku bisa. Aku gak mau dendam, biarin aja. Aku ampuni. Tapi lihat, tak buktiin. Aku pasti lebih hebat dari dia. Bodoh aja. Saudara ada dosa baru. Sombong, self-righteous. Akhirnya melahirkan dosa-dosa baru lainnya. Jadi apa yang dimaksudkan? Lihat di sini. Segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya gini.
mengekspos dan membongkar semua berhala yang ada di dalam hati. Katekismus kita hari ini berhubungan sekali dengan ini. Hal-hal yang baik, itu baik. Tetapi kalau itu jadi yang terpenting, itu jadi berhala. Artinya begini saudara, gimana caranya menyalibkan daging? Berarti menyalibkan daging manusia lama adalah mencekik dosa pada tingkat motivasi, bukan pada tingkat perilaku saja. Mengidentifikasi berhala dan membongkar berhala itu melucuti dosa di tingkat yang terdalam, yaitu motivasi hati. Keinginannya di situ ya, kalau nafsu dan keinginannya bahasa aslinya adalah epitumia. Katakan sama-sama, epitumia. Apa itu? Desire, hawa nafsu yang berlebihan. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan? Kamu ingin nikah, kamu ingin ngebet banget sama orang itu jadi berhalamu. No wonder kamu gak bisa pilih Kristus. No wonder kamu gak bisa lihat lensa Kristus. Kamu pingin kaya banget untuk membuktikan diri bahwa kamu orang hebat dan I matter. That's why you cannot choose Christ. You cannot. Kamu selalu disiksa oleh itu. Mengapa hal itu saudara inginkan secara berlebihan? Mungkin kamu ingin dianggap orang hebat, diterima orang. Kamu ingin mengendalikan segala sesuatu dengan uangmu, makanya kamu berusaha punya uang banyak. Saudara tahu hal itu adalah penyelamat palsumu. Dan saudara tahu itu selalu mengecewakan. Kita bilang di dalam hati, aku harus memiliki hal itu. Kalau enggak, aku enggak berharga. Hidupku enggak ada gunanya kalau aku kehilangan itu. Hal itu jadi sumber hidup saudara, harga diri saudara, jati diri saudara, identitas saudara. Identifikasikan itu. Nah, kapan kita punya kesempatan menyalibkan daging? Karena firman tadi bilang begini, yang ayat 11 Filipi, Rasul Paulus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kapan? Kamu mengalami kematian dulu, baru mengalami kebangkitan. Kapan? Ini loh, kapan? Waktu, saya ulang lagi, waktu ada pergumulan, waktu ada penderitaan, waktu ada tantangan. You have a choice. You want to choose Christ? You want to let semua nafsumu kamu serahkan kepada Tuhan dan pandang salib. Itu exposing semua kelemahan, kerentanan saudara. Tuhan jamah, ubah supaya kuasa kebangkitan itu muncullah. Unselfishness, supaya aku gak egois lagi, supaya aku bisa ngampuni, supaya aku gak serakah lagi. Jadi saudara, bersukacitalah jika Anda bergumul. Bersukacitalah kalau kamu mengalami tantangan, bahkan penderitaan, karena itu bisa jadi alat Tuhan untuk mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh kuasa kebangkitan Kristus. Gimana obatnya? Saudara, kalau saudara perhatikan salib Protestan itu kosong. Tidak ada korpus Kristus. Tidak ada tubuh Kristus tergantung di sana. Kenapa? Karena salib Protestan adalah lambang kemenangan Yesus atas maut. Karena Yesus sudah menang atas maut, Dia telah bangkit. Dia tidak lagi ada di salib. Karena Dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pandang salib itu. Kenapa kok pandang salib kosong? Karena sebelum salib kosong, di salib Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dengan apa? Merengkuh kerapuhanmu. Waktu kamu bergumul dengan dendammu, kepahitanmu, Allah pernah mengalami itu semua dan Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu Yesus merasakan penderitaan itu di atas kayu salib, Dia menjalaninya, mengalami kejahatan terbesar, mengalami kengerian maut. Tetapi Dia gak berhenti di situ. Dia menang. Dan Dia bangkit. Dan melalui kebangkitannya, melalui salib yang sudah kosong ini, kita menerima keutuhan. Kita menerima kemenangan. Kita menerima ketenangan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan. Di situ saudara bersekutu dengan kuasa kebangkitannya. Saudara bisa menang terhadap semua yang menyiksa engkau. Engkau tidak lihat yang fana, engkau lihat yang kekal. Engkau kenal Kristus.
Sebelum saya tutup, saudara, selama road to the cross, saudara selalu melihat sosok Jason dengan koper dosanya. Merah, ya, yang isinya tas merah. By the way, nanti ketemu orangnya jangan panggil Jason ya saudara. Ya, itu hanya ceritanya saja. Hari ini, dia memprosesnya dengan salib. Saya mau saudara nonton videonya. How the happy ending of the story. Bagaimana dia bergumul dengan dosanya. Silakan. Aku lelah, Tuhan. Perjalanan ini melelahkanku. Seluruh tenaga sudah aku kerahkan demi mendapatkan anggukan kepala dan acungan jempol mereka. Tetapi apa yang aku dapatkan? Bukan pengakuan, bukan penerimaan, hanya kecewa dan putus asa. Semakin aku menyusuri jalan kehidupanku yang kukira membahagiakanku, menaikkan harga diriku, semakin banyak dosa membelengguku, semakin jatuh diriku. Koper dosaku pun semakin penuh. Tetapi aku malu akan dosa-dosaku. Bagaimana jika mereka menghakimiku? Di ujung jalan itu, Tuhan, di ujung jalanku mencari penerimaan demi pengakuan, kebahagiaan. Di ujung jalan yang melelahkan itu, Tuhan, apa yang kutemukan? Jalan buntu. Di titik itu, di titik terendahku itu, di saat aku tidak berdaya lagi, Tuhan, dan aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika semua orang bukan hanya meninggalkanku, tetapi juga memojokkanku. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku lelah, Tuhan. Tolong aku. Dalam semua kelemahanku, dalam setiap keberdosaanku, Engkau tahu kebobrokanku. Tapi justru Engkau, Tuhan, menghampiriku. Kau memilih untuk datang padaku. Kau datang untuk mati bagiku. Mati di atas kayu salib yang mengerikan itu. Ganjaran dosa dan penyembahan berhalaku Kau tanggung di salib itu. Kini aku berani untuk membuka koper dosaku dan menghadapi kehinaanku. Aku dimampukan untuk bertobat akan dosa-dosaku, satu demi satu. Aku beroleh kemenangan oleh kebangkitan-Mu, Tuhan. Di saat Kau berteriak, berseru, Kau gantikan posisiku. Kau ditolak dan diabaikan, supaya aku diterima. Inilah penerimaan yang sesungguhnya. Satu-satunya sumber harga diriku kini sudah menjadi milikku. Sekarang Kau tinggal dalamku. Engkaulah satu-satunya kebenaran yang aku perlu. Meneruskan perjalanan ini, aku tak lagi sendiri. Aku tak lagi perlu mengejar ilah-ilah palsu itu. Semua yang aku jalani sekarang semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Memang sekarang keadaanku masih diwarnai banyak derita. Tapi aku tahu deritaku pun
bermakna. Karena Kristus, kawan sejatiku, tidak hanya menemaniku, tapi semua deritaku Engkau tahu, bahkan sudah menjalaninya demi mendapatkanku. Mungkin mujizat yang kutunggu-tunggu tak akan pernah datang. Mungkin keadaanku juga tidak akan pernah berubah. Dan meskipun mereka tetap menolakku, itu tak lagi penting. Karena satu-satunya yang berarti sekarang sudah menjadi milikku. Keindahan-Mu Tuhan memenuhi setiap ruang yang kosong di hatiku. Penerimaan-Mu Tuhan sungguh cukup bagiku. Memang aku tidak tahu mengapa semua ini harus terjadi. Tapi aku tahu siapa yang menjalaninya bersamaku. Dan itu cukup bagiku. Karena kebangkitan-Mu, kini aku hidup berjalan dengan-Mu, sang kehidupan. Oleh karena perjalanan-Mu menuju salib, kini perjalananku menuju keserupaan dengan-Mu menjadi indah dan bermakna. God, You are my happy ending, my shield, and my exceedingly great reward. Amen. Saudara, kalau saudara lihat Jason berani memproses semua kekecewaannya, dia berani untuk tidak menutup-nutupi di hadapan Tuhan. Berapa kali seringkali kita berpikir bahwa kita berusaha jadi behave di depan Tuhan. Tapi kalau saudara melihat ini tadi, dia jujur, dia memprosesnya dan bawa salib. Bawa semuanya itu di hadapan salib. Dan ada yang menarik adalah begini. Dia mengatakan, You are my happy ending. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Waktu Petrus disalib terbalik, menurut dunia, itu bukan happy ending. Waktu Rasul Yohanes dicelupkan di dalam oli yang panas sampai tubuhnya melepuh semua. Dan dia dibuang di Pulau Patmos sendirian. Waktu dia menulis kitab surat Yohanes dan Wahyu. Itu bukan happy ending menurut dunia. Waktu martir-martir mati demi Injil, itu bukan happy ending menurut dunia. Waktu teman-teman kita yang struggling sama COVID, yang cinta Tuhan, tapi tetap dipanggil Tuhan, seakan-akan itu bukan happy ending. Teman-teman kita yang bergumul dengan kanker, yang minta Tuhan sembuhkan, tapi meskipun Tuhan tidak sembuhkan, tapi imannya masih tetap bersama dengan Kristus. Itu seakan-akan dunia ngeliat ini gak happy ending. Tapi siapa yang jadi happy ending mereka? Kristus. Yesus yang jadi happy ending mereka. Karena melalui salib, Allah menunjukkan kebersamaan. Dalam penderitaanmu Petrus, I've been there. Dalam penderitaanmu, dalam kesendirianmu, aku mendampingi kamu. Dan gak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ kita gak punya pengharapan. Tapi kubur kosong, salib yang kosong, menyatakan kemenangan atas maut. Sehingga semua pergumulan kita bermakna. Karena itu membawa kepada keserupaan kepada Kristus. Sehingga kita punya pengharapan akan kekekalan. Hari ini, apa yang kamu anggap happy ending? Kamu ingin perusahaanmu jadi perusahaan yang terhebat. Kamu ingin nikah sama orang itu dan kamu pikir you will live happily ever after. Let me tell you, you will be disappointed. Biarlah Kristus, apapun keadaanmu, menjadi happy endingmu. Sadarkah kita bahwa semua pergumulan dan tantangan diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Hal yang perlu kita renungkan, reflection di kartu kita.
Apa yang seringkali kita anggap lebih berharga, kebanggaan kita daripada Kristus, sehingga engkau selalu memilih hal itu dan bukan memilih Kristus. Mau nggak saudara hari ini serahkan kepada Tuhan? Jujur sama Tuhan, proses di hadapan salib, supaya saudara mengenal pribadi Yesus semakin dalam, dan saudara mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan sebagai lagu perenungan kita, Christ is our hope in life and death. Siapakah harapan kita? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Jadikan lagu ini perenungan kita. Apa yang tenangkan jiwa? Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Di manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntun kita pulang? Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Apa lagu ajal kita? Katakan sama-sama. Apa lagu ajal kita? Dia hidup. Dia hidup. Dia sudah menang. Dia hidup. Yang tunggu kita di surga, selamanya bersamanya. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berteduh. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Dia bangkit. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa kebangkitan itu kami alami. Semua tantangan dan pergumulan yang Kau izinkan dalam hati kami mau bersuka cita karena itu adalah wujud anugerah-Mu. Kau gak ingin supaya dendam, keserakahan, cinta uang menyiksa kami. Itulah sebabnya Engkau mau mengekspos semua hal-hal yang mati dalam hidup kami yang butuh kuasa kebangkitan.
Kami mau datang kepadamu dengan semua kejujuran minggu ini, sisa dari tahun ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berproses, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami mengenakan lensa Kristus dalam memandang semua kehidupan. Saat kami harus dihadapkan di persimpangan di mana kami harus memilih antara Kristus dan hal-hal yang lain yang fana, kami berani melangkah dengan iman. We will choose you. Not with our own strength, tapi kami tahu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami tahu Engkau menopang kami, Engkau mendampingi kami, karena salib menunjukkan kebersamaan, salib menunjukkan pendampingan. Tapi kami tahu ada kemenangan di sana, ada pengharapan di sana, dan kami semakin serupa dengan Engkau. Kalau ada di antara saudara menghadapi banyak tantangan akhir-akhir ini, seakan-akan saudara tanya sama Tuhan, Tuhan kapan tantangan-tantangan ini selesai? Sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat diajukan, Tuhan apa yang mau kau ajarkan padaku? Tuhan apa yang mau kau ubah dalam hidupku? Apa yang mau kau bangkitkan dalam diriku? Minta sama Tuhan untuk saudara dapat mengambil hikmah itu. Jadi setiap tantangan yang saudara hadapi jadi bermakna, karena engkau semakin serupa dengan Kristus. Mari Tuhan, biarlah setiap kami yang saat ini menghadapi banyak hal, Engkau mendampingi mereka, Engkau bersama dengan mereka, dan Engkau merangkul mereka dalam setiap kerapuhan mereka. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, biarlah engkau mengenal Kristus, bukan kenal doktrin, tapi kenal pribadinya. Kuasa kebangkitannya engkau alami, dan penderitaan yang engkau hadapi bermakna, karena engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang dan bangkit, dan kuasa Roh Kudus, penyertaannya, penghiburannya, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat Paskah. God bless you.